akan dicabut izinnya. Saya berharap terlepas 15 atau 9 pinjol itu segera OJK umumkan nama aplikasinya, langsung dicabut izinnya, rubah status mereka menjadi ilegal. Mulai tahun 2026, OJK memperketat rasio hutang pinjaman daring maksimal 30% dari gaji atau penghasilan untuk memitigasi resiko gagal. Seperti apa? Buktinya seperti apa? Batas maksimal aja tidak diikuti, yang seperti ini keluar lagi. Saya minta OJK setelah menerbitkan aturan ini, tolong sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang meminjam melebihi gaji mereka per bulan, boleh nggak kita suruh mereka untuk berhenti? OJK telah menjatuhkan sanksi sebanyak 15 pinjol legal resmi terdaftar di OJK karena melanggar POJK nomor 40 tahun 2024. Dan habis itu juga OJK telah menetapkan aturan terbaru untuk dipatuhi semua pinjaman online. Ya, jadi saya ucapkan dulu selamat mungkin buat teman-teman semuanya. Mungkin selama ini keluhan Anda mulai didengarkan oleh otoritas jasa keuangan. Kita sama-sama mengontrol, kita sama-sama melihat apa yang terjadi sepanjang tahun 2026 ini. Mengingat teman-teman, seperti yang saya bikinkan videonya hari kemarin, OJK mempunyai batas ya. OJK mempunyai batas ataupun target gitu loh, bukan batas teman-teman. Ada target. Target OJK adalah 75%. Populasi dewasa Indonesia di tahun 2026 sudah bisa mengakses pinjol, fintech dan semuanya, teman-teman semuanya. Jadi apakah aturan ini sebenarnya bijaksana? Apakah aturan ini menyelamatkan? Kalau dari isi dari aturan tersebut, aturan ini sangat menyelamatkan gitu loh. Tapi secara praktek kita butuh kejelasan dan kepastian dari otoritas jasa keuangan. Yuk teman-teman semuanya, kita bahas dulu soal 15 pinjol yang hari ini dijatuhkan sanksi oleh otoritas jasa keuangan ya. Di sini dia menyampaikan, OJK beri 15 sanksi ke fintech P2P Lending karena langgar POJK nomor 40 tahun 2024 ya. Simain teman-temanku. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara berkala memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara fintech P2P Lending yang melanggar ketentuan termasuk yang terbaru terkait tentang implementasi POJK nomor 40 tahun 2024. Hingga Januari 2026, berikut adalah poin-poin penting terkait tindakan tegas OJK terhadap industri ini. Yang paling pertama adalah pemberian sanksi terbaru. Pada periode pemantauan terkini Januari 2026, OJK mengumumkan sanksi kepada sejumlah penyelenggara fintech P2P Lending bermasalah guna memperkuat aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan industri. Yang kedua adalah fokus pelanggaran. Sanksi diberikan atas pelanggaran aturan dalam POJK nomor 40/2024 yang merupakan penyempurnaan aturan sebelumnya POJK nomor 10/2022. Beberapa poin krusial dalam regulasi ini meliputi ekuitas ya. Yang paling pertama adalah ekuitas seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Agusman kemarin, menyampaikan masih ada 9 pinjol yang belum memenuhi ekuitas. Ekuitas ini adalah syarat minimum 12,5 miliar. Kalau di tahun 2025 7,5 miliar kalau saya nggak salah gitu loh. Dan ini masih belum memenuhi syarat dan sanksinya administratif. Apakah akan dicabut izinnya? Saya berharap
terlepas 15 atau 9 pinjol itu, segera OJK umumkan nama aplikasinya, langsung dicabut izinnya, rubah status mereka menjadi ilegal. 15 pinjol itu harus diblokir OJK dan umumkan secepatnya kepada masyarakat sebelum orang-orang terlanjur meminjam di aplikasi itu, yang mana nantinya orang-orang akan dirugi. Yang kedua adalah poin yang kedua yang diatur ya tentang pergantian POJK 10 2022 ini, batas hutang konsumen. Mulai tahun 2026, OJK memperketat rasio hutang pinjaman daring maksimal 30% dari gaji atau penghasilan untuk memitigasi resiko gagal bayar. Sepanjang tahun 2025 itu sebesar 50%. Anda masih boleh 50% dari gaji Anda. Gaji Anda 2 juta, Anda cuma boleh membayar tagihan per bulan 1 juta. 1 juta buat utang, 1 juta buat biaya Anda. Oke, itu tahun 2025. Tahun 2026 ini hanya 30%. Kalau gaji Anda 3 juta, berarti Anda cuma boleh mencicil sebanyak 900.000. Ya, cicilan Anda cuma boleh 900.000. Itu kata OJK. Ya, aturan ini teman-teman semuanya gagal lagi. Saya menjamin 10.000% aturan ini gagal. Ya, ini aturan percuma. Aturan yang tidak bermutu sama sekali. COJK nomor 19 tahun 2023 tentang batas maksimal dari pinjaman hanya boleh memberikan 3 pinjaman saja kepada satu si konsumen, itu pun tidak digubris, itu pun tidak dipatuhi. Apalagi ya, hanya boleh memberikan pinjaman 30% dari si penghasilan. Bagaimana realisasinya? Bagaimana realisasinya? OJK jangan ikut-ikut omon-omon juga gitu loh. Ini sudah banyak aturan yang menjadi sampah loh. Aturan yang tidak dipatuhi. OJK tinjau ke lapangan, COJK tidak berfungsi. Satu orang masih banyak yang meminjam 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 masih ada. Ya, satu orang. Padahal OJK membatasi maksimumnya 3. Walaupun di aplikasi yang sama cuman boleh 3 kali pengajuan. Ya, misalnya pinjam pertama 3 juta, 3 hari habis itu masuk lagi yang kedua, boleh satu aplikasi. Cuma bolehnya 3. Ya, ini batas maksimal, bukan batas minimal. Oke, ini maksimal loh. Berarti udah paling atas batasnya. Sekarang dikeluarkan lagi nih aturan ini yang akan menjadi calon sampah berikutnya. Ya, OJK menyampaikan, mulai 2026 OJK memperketat rasio hutang pinjaman daring maksimal 30% dari gaji atau penghasilan untuk memitigasi risiko gagal bayar. Realisasinya seperti apa? Buktinya seperti apa? Batas maksimal aja tidak diikuti, yang seperti ini keluar lagi. Saya minta OJK setelah menerbitkan aturan ini, tolong sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang meminjam melebihi gaji mereka per bulan, boleh nggak kita suruh mereka untuk berhenti membayar sesuai dengan aturan OJK tersebut. Setuju teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom. Habis itu lagi teman-teman semuanya, untuk poin yang nomor 3, mitigasi resiko. Penyelenggara wajib menerapkan mekanisme mitigasi resiko yang lebih ketat, termasuk asuransi kredit. Ya silakan aja. Ya, batas maksimal itu sudah mitigasi risiko. Ya, untuk mengukur tingkat pengembalian dari si konsumennya. Hanya 3 aplikasi, 3 ini aja susah mereka untuk mengembalikan. Mengingat bunga pinjol ini bukan kecil, dendanya bukan kecil. Ya, apalagi ditambah dengan ini. Kalau memang hal ini berjalan, harusnya tidak ada angka galbay. Ya, tidak ada orang yang tidak mampu bayar pinjol. Karena batasnya 30%. Kalau penghasilan dia 100.000 per hari, sebulan 3 juta, dia hanya membayar hutang 900.000, masih bersisa 2,1 juta lagi.
aman semuanya. Tapi yang terjadi, gaji dia 3 juta, hutang yang mau dia bayar setiap bulannya 9 juta, 12 juta, bahkan ada yang nggak tanggung-tanggung teman-teman, 25 juta. Gaji dia cuma 3 juta. Hah? Karena apa? Karena loss tadi. Ya, oke lah, kita apresiasi. Tujuan OJK bagus. Kalau memang ini bisa direalisasikan, OJK tolong awasi dengan ketat di lapangan. Jangan hanya membuat aturan, habis itu dibiarkan jadi sampah begitu aja. Ya, habis itu lagi, tindakan administratif, sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa peringatan tertulis, denda hingga pembatasan kegiatan usaha tertentu bagi platform yang belum memenuhi standar kesehatan keuangan atau operasional yang ditetapkan. Nah, itu dia yang saya bilangin. Apa nama aplikasinya yang sedang dibatasi itu? Kalau didenda nggak mungkin lagi. Orang dia modalnya aja tidak cukup, OJK mau denda lagi mereka? Nggak mungkin. Ya kan? Habis itu kalau OJK hanya memberikan peringatan tertulis, ngapain? Nggak diindahin juga. Jalan satu-satunya adalah dibatasi kegiatan usaha, dicabut izinnya sementara sampai dia memenuhi syarat. Sudah bisa dikeluarkan nama aplikasinya, kapan kira-kira OJK? Tolong share video ini biar sampai ke OJK teman-teman. Untuk memastikan keamanan transaksi Anda, selalu periksa daftar penyelenggara resmi melalui laman fintech berizin. Nah, ini nggak perlu. Sama aja semuanya, mau pinjol legal mau ilegal konsepnya sama. Nah, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya, walaupun aturan itu sudah bagus sebenarnya, 30% dari gaji kita bagus kalau praktek di lapangannya benar. Ini kan soal prakteknya gitu loh, karena pengawasan, orang bekerja di lapangan, OJK duduk di kantor menungguin data. Apapun data mereka percaya, tapi mereka tidak baca faktanya. Dan saya berharap dari teman-teman semuanya, dengan adanya aturan ini diiringi juga dengan sifat kita tadi. Hindari sifat-sifat yang konsumtif teman-teman semuanya, yang dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Nah, bukan saya melarang Anda untuk berhutang, tidak, tapi berhutanglah sesuai dengan kemampuan Anda. Itu yang paling terlebih teman-teman semuanya. Dan habis itu kalau Anda sudah terlanjur terjebak atau terjerat di pinjaman online, tolong jangan pernah gali lubang tutup lubang. Oke, teman-teman semuanya, silahkan kasih masukan di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Wah, ini bahaya lagi ini teman-teman semuanya gitu loh. Pinjol mempunyai aturan baru, melacak sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, sampai ke kabupaten. Nah, ini yang baru-baru galbay pinjol, yang baru-baru telat bayar pinjol ya. Yang baru-baru telat pasti kebingungan tuh, apa yang harus dilakukan nih? Bagaimana kalau semua ini terjadi dan pinjol benar-benar melacak saya mulai dari tempat tongkrongan, rumah, kantor, perjalanan Anda, semuanya pinjol bisa mengetahui. Nah, benarkah seperti itu? Saya mau bahas buat teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru telat bayar pinjol. Kumpul di sini, jangan Anda skip. Kalau Anda skip, nanti teman-teman Anda tidak akan paham poinnya gitu loh. Jadi tonton ini sampai habis dan simain. Jangan ada lagi yang terpengaruh dengan kata-kata yang mana disampaikan dan apa yang harus dilakukan buat ke depan tentang pelacakan-pelacakan, aturan-aturan baru dari pinjol ini. Nah, yang paling pertama teman-teman semuanya, Anda masih ingat gak sih waktu pertama sekali Anda mengajukan pinjol gitu loh? Ketika Anda mengajukan pinjol, otomatis hal apa yang harus Anda lakukan paling pertama? Anda mendownload aplikasi. Nah, ketika Anda mendownload aplikasi, aplikasinya sudah terinstall di handphone Anda, otomatis dari pihak aplikasi mungkin meminta persetujuan. Begitu Anda klik, mereka akan meminta persetujuan beberapa akses, oke? Aksesnya itu apakah kontak, apakah log, apakah kamera, atau dan lain sebagainya. Ya, ini poin yang pertama setelah aplikasi diinstal. Nah, ketika Anda mau mengajukan, persyaratan apa yang diminta oleh aplikasi pinjol itu? Teman-teman masih ingat nggak? Ya, foto selfie, kedip-kedip mata, buka mulut, foto KTP, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh si pinjol. Barulah proses bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, coba teman-teman cerna lagi. Ya, di dalam unggahan KTP, dokumen lainnya, dan data-data lengkap yang Anda isi, bukankah di sana sudah ada alamat-alamat tertentunya? KTP sudah ada alamat yang jelas. Belum lagi alamat yang Anda isi di dalam
kolom-kolom berikutnya yang mana di situ entah itu alamat domisili yang Anda tuliskan atau alamat sesuai KTP yang Anda sebutkan. Nah, kenapa ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol, seakan-akan jadi orang yang lupa ingatan? Seakan-akan hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Anda lupa bahwa Anda pernah mengirimkan KTP sama pihak pinjol. Anda lupa bahwa Anda pernah mengirimkan alamat sama pihak pinjol. Kenapa nggak sejak awal Anda khawatir gitu? Kenapa setelah galbay Anda baru berpikir kok bisa mereka melacak kita? Kok bisa mereka mengetahui lokasi kita? Lah, sejak awal kita yang ngasih kok. Di dalam KTP ada alamat kita, ada domisili kita. Iya bang, tapi mereka bisa melacak kita melalui Google Map bang. Bisa mereka tahu persis lingkungan di sekitar saya bang. Saya kalau tahu alamat Anda, saya juga bisa scroll Google Map. Ya, saya buka, saya ketik alamatnya. Habis itu akan ada ulasan beberapa foto. Ya, saya ambil tempat-tempat yang paling besar, entah itu Alfamart, entah itu masjid yang terkenal, entah itu sebuah kantor pemerintah atau apa, saya akan bilangin. Kak, Pak, Bu, atau siapalah, saya bilangin kayak gitu. Saya sudah berada di kantor ini. Kira-kira rumah Anda berapa jauh lagi dari kantor pusat ini? Di mana patokannya tolong kirim karena tim kami sudah menuju ke sana. Ya, ini kan ilmu akal aja. Bukan berarti dia melacak Anda sampai ke rumah Anda, tidak. Dia hanya mengetik alamatmu, mengambil gambar-gambar yang mereka butuhkan di lokasi dan tempat tersebut. Ya, gak ada pinjol itu mempunyai aturan untuk melacak si nasabah. Ngapain nasabah dilacak tuh sejak awal, teman-temanku? Ayo buka lagi pemikirannya. Sejak awal kita dalam keadaan sadar mengisi data-data dokumen lengkap. Kita mengisi data KTP, kita mengirimkan KTP sama mereka, di sana ada tempat tanggal lahir, alamat dan segala macam. Kenapa sekarang pura-pura lupa ingatan sih teman-temanku? Ya, itu coba Anda tengok itu. Berapa banyak orang yang bertanya tentang hal itu, Bang? Apakah mereka sudah ada aturan baru, pinjol sudah ada aturan baru, dia bisa melacak kita sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan. Jangankan itu yang kamu bilangin, sampai ke RT, jalan gangmu bisa mereka lacak melalui Google Map tadi. Kalau nggak percaya, kamu coba ketik alamat siapapun di Google Map. Kamu bisa melihat ulasan gambar-gambar foto yang telah diupload di Google Map itu. Atau dari Google-nya sendiri yang memeta jalan. Itu bisa nampak, kamu bisa putar sekeliling itu, mau berapa derajat gitu, bisa diputar di sana. Ya, jadi nggak usah heran kalau ada debt collector yang masih mengirimkan, kami sudah berada nih di kantor ini, kira-kira patokan rumahmu di mana? Karena tim kami sudah menuju ke lapangan bla 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 bla. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, omong kosong nih. Itu dari Google Map mereka dapat. Atau kalian kalau main-main, data kalian semuanya sudah dialihkan ke pihak ketiga. Nanti pihak ketiga kami sudah berjalan ke lokasi Anda dan sudah melakukan investigasi, sudah menemukan titik dari koordinat alamat Anda bla 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 segala macam. Omong kosong itu, teman-teman. Ya. Dan habis itu tolong usahakan materai 10.000, tetap berada di rumah, tim kami sudah menuju ke sana. Dia kirimin gambar orang dalam mobil, orang di atas motor, dia kirimin gambar-gambar semuanya. Ayolah teman-teman, buka lagi pemikirannya. Pelacakan-pelacakan lokasi itu nggak ada, itu cuma omong kosong. Lokasi apa dilacak tuh sejak awal? Pinjol itu mencairkan dana, lokasimu sudah jelas, alamatmu sudah tertera. Ya, kameramu untuk selfie, foto KTP dan segala macam sudah ada sama mereka semuanya. Jadi hal ini hanyalah bumbu-bumbu kecil dalam porsi penagihan untuk mengelabui otak kamu yang terlalu buntu, yang terlalu mentok setiap hari ketakutan karena ucapan-ucapan sampah yang dilontarkan oleh debt collector. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Tapi jangan beranjak dulu teman-teman. Jangan beranjak dulu, setelah ini mungkin ada yang belum menonton. Saya mau putarkan satu video juga teman-teman, biar kalian simak juga. Ini baik juga untuk teman-teman yang baru telat bayar, yang tidak mampu bayar. Ini untuk dipahami. Silahkan dulu.